Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 01 SAKP 002. Adanya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reisha Rafadwi Albani beserta teman saya yaitu Ezra Fuanita Harefa, Muhammad Sujai, Nurulita Pratiwi, Sapna Karismawati, dan Selvi. Pada awalnya mulanya PT Pegadaian berhasil. Pada awalnya PT Pegadaian dimulai pada saat pemerintah VOC. Lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1747. Pada konsep operasi Pegadaian mengacu pada sistem administrasi yang asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, yang dimana nasabah untuk lebih sederhana atau relatif dalam meminjam sejumlah uang pada PT Pegadaian. Pada PT Pegadaian ini ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh nasabah adalah untuk meminjamkan uang di Pegadaian dengan ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif dan yang lebih sederhana dalam waktu yang cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Pada PT Pegadaian yang memiliki alasan berhasilnya dari mengimplementasikan manajemen bisnis ini, yang salah satunya adalah ada 4 bagian. Yang nomor 1 adalah Pegadaian berhasil mendorong bisnis pembiayaan mikro lewat produk dan gadai maupun investasi lewat produk non-gadai. Dan yang kedua adalah penghasilan Pegadaian yang berasal dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang ketiga adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum Pegadaian. Yang keempat adalah pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dengan cara yang sederhana. Lalu yang selanjutnya adalah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang telah memproduksi banyak makanan serta minuman yang terkenal di Indonesia. Didirikan oleh Jogi Hendra Atmaja pada tanggal 17 Februari tahun 1977 dan tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 1990. PT Mayora Indah Tbk berhasil menjadi salah satu perusahaan yang berkembang dengan pesat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. PT Mayora Indah Tbk juga melebarkan pasarnya di kawasan Asia. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu fast-moving consumer good companies, yaitu perusahaan yang berfokus pada produksi dan distribusi barang konsumen yang memiliki tingkat peminatan yang tinggi. Adapun alasan PT Mayora Indah Tbk berhasil mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama adalah quality atau kualitas. Kualitas suatu produk harus selalu dijaga. Oleh karena itu, PT Mayora Indah Tbk selalu mengutamakan kualitas agar para konsumen tidak kecewa dengan produk yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. Karena kepercayaan konsumen merupakan aset bagi sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada efisiensi. PT Mayora Indah Tbk juga efisien dalam harga produk karena harus disesuaikan dengan daya beli konsumen. Jika produknya sukses tetapi harganya tidak efisien, maka konsumen akan berpindah ke produk pesaing. Lalu yang ketiga adalah inovasi. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang sedang go internasional. Oleh karena itu, perlu menciptakan inovasi produk baru agar konsumen luar negeri tertarik akan produk PT Mayora Indah Tbk. Baiklah, perusahaan selanjutnya yaitu PT Indonesia Epson Industri, merupakan perusahaan manufaktur printer terkemuka asal Jepang yang merupakan anakan perusahaan Seiko Epson Corporation yang didirikan
1942, sedangkan PT Indonesia Epson Industri didirikan 1 Oktober 2000 yang terletak di Cikarang, Bekasi dengan jumlah karyawan 12.900 pada tahun 2002. Produk PT Indonesia Epson Industri masih fokus pada kategori dengan basis produk printer inkjet, compact printer, dan printer tank, dan sebagainya. Berikutnya merupakan alasan PT Indonesia Epson Industri berhasil mengimplementasikan manajemen bisnis. 1. Marketing yang strategis. Selain produk dijual secara offline pada saat pandemi, Epson menggelar event agar tetap dekat dengan konsumen melalui teknologi digital dan melalui website resmi yang dapat menghubungkan konsumen dengan partner retail di kota terdekat. 2. Inovasi Epson memiliki strategi yang bagus sehingga inovasi produk yang dikembangkan setiap tahunnya bisa diterima dengan baik. Strategi Epson memenuhi pasar, mencoba memahami dan mengerti apa kebutuhan pasar masing-masing konsumen. Samsung Group adalah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan, dan dalam 3 tahun berikutnya perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Kemudian, Samsung berekspansi ke industri elektronik pada akhir tahun 1960, serta ke industri konstruksi di pembuatan kapal pada pertengahan tahun 1970, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul, anak dari keluarga pemilik tanah luas di Uryong, pindah ke Daegu dan mendirikan Samsung Sanghae. Samsung pun mulai berbisnis sebagai sebuah perusahaan perdagangan dengan 4 orang pegawai di Sungdong. Perusahaan ini awalnya memperdagangkan ikan kering, mie, serta bahan makanan yang ditanam di daerah sekitar. Perusahaan ini pun berkembang baik dan kemudian Lee memindahkan kantor pusat perusahaan ke Seoul pada tahun 1947. Saat Perang Korea, Lee terpaksa meninggalkan Seoul. Ia pun mendirikan sebuah pabrik gula di Busan dengan nama Cheiljedang. Pada tahun 1954, Lee mendirikan Cheilmijok dan membangun pabrik di Chimsandong di Daegu. Pabrik tersebut merupakan pabrik wool terbesar di Korea Selatan. Pada tahun 1947, Cho Hang-jae, pendiri Yongson Group bersama pendiri Samsung, Lee Byung-chul, berinvestasi pada sebuah perusahaan baru yang diberi nama Samsung Mulsan Gongsa atau Samsung Trading Corporation. Perusahaan tersebut kini berkembang menjadi Samsung C&T Corporation. Setelah beberapa tahun, Cho dan Lee berpisah karena memiliki gaya manajemen yang berbeda. Samsung Group pun dipisah menjadi Samsung Group, Yongson Group, dan Hankook Tire, dan sejumlah perusahaan lainnya. 1960-an, Samsung Group masuk ke industri elektronik. Perusahaan ini pun membentuk sejumlah divisi yang terkait dengan elektronik seperti Samsung Electronic Divisi, Samsung Electro Merchandise, Samsung Corning, dan Samsung Semiconductor, serta Telecommunication. Samsung membuat pabriknya di Suwon. Produk elektronik pertama Samsung adalah televisi hitam putih. Pada tahun 1980, Samsung mengakuisisi Hankook Jeonjang Tongsin, asal Gumi, dan resmi masuk ke industri perangkat keras telekomunikasi. Produk pertamanya adalah switchboard. Pabriknya kemudian dikembangkan menjadi pusat produksi telepon, LCD, dan faksimili, yang lalu menjadi pusat produksi ponsel Samsung. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 800 juta unit ponsel hingga saat ini. Samsung kemudian menggabungkan semua aktivitas
aktivitas bisnis yang terkait dengan elektronik ke Samsung Elektronik pada tahun 1980. Lee meninggal pada tahun 1987. Samsung Group dibagi menjadi 5 grup bisnis, yakni Samsung Group, CCG Group, CJ Group, dan Hansol Group, serta Zhongjiang Group. CCG atau toko diskon dan Toserba awalnya merupakan bagian dari Samsung Group dan resmi dipisah dari Samsung Group pada tahun 1980. Bersama dengan CJ Group, makanan atau bahan kimia atau hiburan atau logistik, asal grup kertas atau teknologi, kemudian dan Zhongjiang Group adalah media. Semua grup tersebut bersifat independen dan bukan merupakan bagian atau terkait dengan Samsung Group. Salah satu perwakilan Hansol Group menyatakan bahwa hanya orang yang tidak mengerti hukum yang dapat mempercayai hal yang aneh, dan menambahkan saat hal-hal dipisah dari Samsung Group pada tahun 1991, Halsey memutuskan semua jaminan pembayaran dan hubungan kepemilikan saham dengan Samsung. Salah satu sumber dari hasil grup pun menegaskan bahwa Sel dan CCG dan CJ Group telah dikelola oleh manajemen tersendiri sejak divisi dipisah dari Samsung. Salah satu direktur eksekutif CJ Group juga menyatakan bahwa CJ tidak memiliki jaminan pembayaran yang terkait dengan Samsung Group. Sejak tahun 1990, Samsung meninggalkan penjualan produk di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya, yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting sehingga tahun 2020. Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia pada saat ini. Apple dianggap banyak pakar sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, sekaligus paling menguntungkan di dunia bisnis sampai saat ini. Ia mampu membuat barang dengan biaya produksi murah dan menjual produknya dengan margin keuntungan yang tinggi. Tidak ketinggalan desain yang simpel, elegan, dan eye-catching di jajaran produknya. Namun, sebelum melihat lebih jauh mengapa Apple bisa seperti itu, mari kita lihat dulu kisah sukses dan sejarah Apple yang penuh dengan inovasi dan revolusioner. Apple memiliki kantor pusat di Cupertino, California, dibangun oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan serta menjual komputer personal Apple yang dirancang oleh Steve Wozniak. Perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer. Namun, pada bulan Januari tahun 2007, Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Computer ke Apple sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuat komputer ke barang elektronik konsumen. Cara Apple bertahan di dunia bisnis. Langkah terobosan terpenting yang dilakukan ketika itu adalah mengurangi produk Apple hingga menjadi 4 buah saja. Strategi ini berdampak signifikan karena insinyur Apple bisa lebih fokus mengembangkan produk-produk Apple. Hasilnya, pada dasawarsa pertama abad ke-21, berbagai inovasi terbesar dalam dunia bisnis dilahirkan oleh Apple. Produk yang belum pernah ada sebelumnya seperti iPod, iTunes atau Apple Store, iPhone, dan iPad terjual hingga 100 miliar dolar US. Bahkan pada tahun 2016, Apple yang cuma menguasai 14,5% pasar smartphone bisa meraih 79% dari total keuntungan seluruh penjualan telepon pintar dunia. Bandingkan dengan Samsung yang menguasai 20,8% pangsa pasar dunia, namun hanya memperoleh 14,6% saja dari total keuntungan. Perusahaan BlackBerry didirikan pada tahun 1984 di Waterloo, Ontario, Kanada oleh Mike Legendridge dan Douglas Pregin. Awalnya dikenal sebagai Research in Motion atau RIM.
Perusahaan ini dimulai fokus pada pengembangan teknologi dan ponsel pintar pada tahun 1999. Pada tahun 2002, RIM meluncurkan BlackBerry sebagai merek produknya yang terkenal dengan kemampuan push email dan keamanan data yang tinggi. BlackBerry kemudian menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri ponsel pintar sebelum kemudian mengalami penurunan popularitas dengan munculnya plamor ponsel pintar lainnya seperti iOS dan Android. Alasan BlackBerry gagal mengimplementasi manajemen bisnis. 1. Kegagalan dalam adaptasi. BlackBerry gagal beradaptasi dengan perubahan pasar teknologi. Mereka terlambat dalam mengakui tren smartphone, layar sentuh, dan ekosistem aplikasi yang berkembang pesat sehingga mereka kehilangan mangsa pasar yang signifikan. 2. Kegagalan dalam inovasi. Perusahaan ini gagal untuk terus-menerus berinovasi. Mereka tetap mengandalkan desain dan fitur keyboard fisik yang sudah lama dikenal, tanpa membawa inovasi cukup signifikan dalam produk-produk mereka. 3. Kegagalan dalam rantai pasokan. BlackBerry mengalami masalah dengan rantai pasokan mereka, terutama dalam hal produk dan distribusi. 4. Kegagalan dalam manajemen keuangan. Perusahaan ini juga mengalami kesulitan keuangan yang serius karena penurunan penjualan yang tajam dalam biaya operasional yang tinggi. Kegagalan dalam branding dan pemasaran. BlackBerry kesulitan untuk menarik kembali konsumen yang telah beralih ke brand lain. Mereka gagal untuk memperbarui citra merek mereka dan memasarkan produk-produk mereka dengan efektif, sehingga membuat mereka semakin terpinggirkan di pasar. 6. Kegagalan dalam manajemen risiko. Perusahaan ini tidak berhasil mengelola risiko dengan baik, terutama terkait dengan perubahan pasar dan persaingan yang semakin ketat. Mereka tidak mampu memprediksi dampak dari keputusan strategis mereka, dan akibatnya mereka terus mengalami kerugian yang signifikan. Perusahaan selanjutnya PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia, tepatnya di Semarang. Perusahaan ini memproduksi jamu tradisional Jawa yang didirikan oleh Nyonya Menir atau Lau Pinyau pada tahun 1919. Produk diantaranya ada dilep, jamu bersalin, minyak telon, dan sebagainya. Pemasarannya tidak hanya di Indonesia, tetapi di pasar internasional seperti Asia, Eropa, Amerika, termasuk Malaysia, Korea, Jepang, dan Tiongkok. Alasan PT Nyonya Menir gagal mengimplementasikan manajemen bisnis yaitu: pertama, perusahaan ini tutup pada tahun 2017 dikarenakan pailit, tidak mampu membayar kreditur sebesar 252 miliar, lalu sebagian asetnya diambil alih oleh PT Sido Muncul. Kedua, di perusahaan ini terjadi perebutan kekuasaan atau kepemilikan antar keluarga. Ketiga, perusahaan tidak berinovasi sehingga kalah dengan produk-produk baru. Lalu, perusahaan yang gagal mengimplementasikan manajemen bisnis selanjutnya adalah Giant Supermarket. Giant adalah salah satu jaringan toko swalayan yang berasal dari Malaysia. Giant memiliki toko atau gerai yang tersebar di beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Sebelumnya juga, Giant pernah menjangkau jaringan di Indonesia yang dikelola oleh Hero Supermarket Group. Giant pertama kali didirikan pada tahun 1944 dan pendirinya adalah keluarga Teng Meng Chun. Giant merupakan jaringan toko swalayan yang menyediakan beberapa kebutuhan hidup sehari-hari, serta alat elektronik dan sebagainya. Lalu Giant mengoperasikan dua usahanya di Indonesia, yaitu Giant Extra yang dahulunya adalah Giant Hypermarket dan Giant Express yang dahulunya merupakan Giant Supermarket. Adapun alasan Giant gagal mengimplementasikan manajemen bisnis, yaitu
Pada Mei 2021, Giant mengumumkan akan meninggalkan pasar retail Indonesia mulai tanggal 31 Juli 2021. Totalnya terdapat 395 toko yang akan ditutup dan akan diganti menjadi Hero Supermarket, Hypermart, Farmers Market, dan Superindo. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama karena perusahaannya memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain. Lalu yang kedua, perubahan kebiasaan belanja masyarakat yang disebabkan oleh pandemi. Lalu selanjutnya, yang ketiga, Giant memiliki potensi pertumbuhan yang rendah dibandingkan IKEA, Guardian, dan Hero, sehingga pemiliknya menutup seluruh toko atau gerai Giant tersebut. Nokia adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan pabrik atau industri seluler. Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Sungai Emokoski di negara Finlandia Selatan. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Idestam untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling terkenal lewat produk-produk telepon yang memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dalam protokol utama termasuk GSM, CDMA, dan WCDMA. Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Sungai Emokoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan sebagai perusahaan penggilingan pulp oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan karet Finlandia kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia. Tak lama setelah usainya Perang Dunia ke-1, perusahaan karet Finlandia mengakuisisi perusahaan penggilingan kayu Nokia dan perusahaan kabel Finlandia, sebuah produsen kabel, telepon, dan telegraf. Ketiga perusahaan tersebut digabung menjadi Nokia Corporation pada tahun 1967. Kemudian dikembangkan menjadi mesin bubur kayu dan pembuatan kertas pada tahun 1920 dan merupakan pabrik pembuatan kertas terkemuka di Eropa. Tahun 1981 Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. NMT merupakan jaringan seluler multisional pertama di dunia. Karena itu, sepanjang tahun 1980-an, NMT diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kemudian pada awal tahun 1990-an Nokia sempat mengalami krisis, tetapi CEO yang baru bernama Jorma Ollila memutuskan untuk memfokuskan pada telepon seluler dan jaringan telepon. Hasil telepon GSM pertama kali di dunia muncul di Finlandia tahun 1991. Kemudian pasar telepon seluler global mulai berkembang sangat pesat atau cepat pada pertengahan 1990 dan produk Nokia menjadi nomor satu kini sebanyak 2.100 seri ponsel Nokia terjual sukses. Target penjualan sebanyak 5.000 unit berhasil diraih pada 1994. Dengan tenaga kerja sebanyak 54.000 orang, produk Nokia terjual di 130 negara. Kemudian setiap orang tahu telepon seluler yang mudah dan dalam mengoperasikannya adalah Nokia. Karena itulah moto Nokia. Faktor kegagalan Nokia dimulai dari internal. Misalnya, Nokia seringkali menjadi pelopor dalam meluncurkan produk terbaru namun tanpa prospek masa depan yang lebih baik. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, dan mengatur diri untuk menghadapi perubahan zaman. Bahkan bisa dibilang ponsel Nokia terbaru adalah fitur yang siap, namun tidak siap di masa depan. Juga terdapat pula faktor eksternal, misalnya vendor ponsel Cina Huawei, ZTE, dan Korea Samsung dan LG mengeluarkan smartphone low cost untuk menyaingi kerjaan Nokia di negara berkembang. Latar belakang Friendster. Friendster diciptakan oleh Peter Chin, Jonathan Abrams, dan Dave Lee. Mereka memiliki ide untuk menciptakan media sosial yang memungkinkan penggunanya membuat halaman profil dan berinteraksi dengan teman baru, teman lama, hingga membangun jaringan di internet.
Nama Friendster berasal dari kata friend yang berarti teman, dan Napster yang merupakan situs web berbagi file, utamanya musik, secara ilegal dan besar pada masanya. Saat itu, Jonathan Abrams sangat menggemari Napster dan berharap kelak Friendster dapat sebesar situs web tersebut. Friendster diluncurkan pada 2002. Hanya dalam beberapa bulan setelah diluncurkan, media sosial ini telah memiliki 3 juta pengguna. Kemudian terus bertambah hingga puncaknya mencapai 115 juta pengguna yang mayoritas berasal dari Asia. Alasan Friendster gagal mengimplementasikan manajemen bisnis. 1. Munculnya persaingan. Friendster dapat dikatakan sebagai plafon yang mengawali tren media sosial. Belum genap 2 tahun sejak Friendster diluncurkan, muncul banyak pesaing yang menawarkan fitur serupa. Salah satu pesaing terbesarnya saat itu adalah MySpace, yang lahir pada akhir 2003, diciptakan oleh Chris DeWolf dan Tom Anderson. MySpace sangat menjadi fenomenal di awal kemunculannya. Media sosial ini dahulu dikenal sebagai tempat nongkrong anak band untuk bertemu dengan penggemarnya. Para pendiri MySpace mengaku membuat plafon ini karena melihat peluang besar di dunia media sosial setelah melihat kesuksesan Friendster. Selain MySpace, ada pula Ringo.com yang didirikan oleh Michael Bridge dan Okrut yang diluncurkan Google pada 2004, namun gagal bertahan. Di tahun yang sama muncul Facebook yang semakin meningkatkan persaingan. Ketika MySpace dan Facebook semakin berkembang, Friendster pun semakin ditinggalkan karena masalah stabilitas dan tidak adanya inovasi lain. Meskipun pada akhirnya MySpace juga mulai ditinggalkan sejak 2015 dan hanya Facebook yang masih berjaya hingga sekarang, tahun-tahun berikutnya muncul beragam media sosial yang menawarkan berbagai fitur, seperti YouTube dengan fitur berbagi video pada 2005, Twitter dengan fitur berbagi teks terbatas pada 2006, Tumblr dengan fitur bloggingnya pada 2007, Instagram dengan fitur berbagi foto pada 2010, hingga kini yang paling terkenal TikTok dengan fitur berbagi video singkat yang lahir pada 2016. Friendster yang gagal bersaing. Sebenarnya sampai 2003, Friendster telah mengumpulkan dana tambahan hingga 13 juta US dollar. Abrams selaku pendiri pun punya ide untuk mendirikan Friendster College untuk mengembangkan fitur Friendster. Ide yang waktu itu diangankan adalah membangun koneksi dengan 20 perguruan tinggi, membuat feeds berita, dan fitur berbagi playlist musik. Sayangnya, ide-ide tersebut tidak sempat terwujud. Masalah teknologi jadi kendala pengembangan Friendster. Belum lagi, investor tidak fokus pada perbaikan layanan. Bahkan selama 2 tahun, pengguna Friendster tidak dapat masuk ke situs web tersebut. Abrams kemudian dicopot dari jabatan sebagai CEO pada April 2004. 2 bulan setelah Facebook diluncurkan, ia pun tak lagi punya banyak wewenang dan pengaruh dalam perusahaan tersebut. Dengan kondisi yang semakin menurun dan telah kehilangan banyak pengguna, Friendster akhirnya dijual kepada MOL Global, perusahaan asal Malaysia, pada 2009 seharga 40 juta USD. Kemudian, Facebook pun membeli seluruh portofolio dan hak paten di jaring sosial Friendster seharga 40 juta USD. Friendster diubah menjadi situs game online. Data dan kenangan pengguna Friendster resmi dihapus 31 Mei 2011. Namun demikian, pamornya pun tak membaik dan terus tenggelam. Friendster pada akhirnya resmi ditutup pada 2015. Sekian video presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.